Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nevoyati dari SMKN 1 Cimahi akan berbagi pengalaman tentang pelaksanaan pembelajaran proyek IPAS dengan menggunakan konsep Merdeka dan metode PJBL. Pada kurikulum Merdeka Belajar terdapat mata pelajaran proyek IPAS, di mana mata pelajaran tersebut merupakan gabungan dari beberapa elemen mata pelajaran. Di antaranya adalah makhluk hidup dan lingkungannya, dari pelajaran biologi dan perubahan dari dunia, energi dan perubahannya fisika, bumi dan angkasa, keruangan dan aktivitas antar ruang dan waktu, interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi sosial dan dinamika sosial, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Diharapkan peserta didik dapat menerjemahkan dan mengidentifikasi kesimpulan yang benar dari data dan bukti dari berbagai sumber untuk membangun sebuah argumen serta dapat mempertahankannya dengan penjelasan ilmiah serta dapat merencanakan dan melaksanakan aksi sebagai tindak lanjut mengkomunikasikannya, proses dan hasil pembelajarannya. Kemudian melakukan refleksi diri terhadap tahapan kegiatan yang dilakukan. Agar capaian pembelajaran tersebut tercapai, maka saya sebagai guru mencoba merancang pembelajaran IPAS berbasis proyek dengan berdasarkan pada situasi di SMKN 1 Cimahi, di mana jumlah warga sebanyak 2.676 orang dengan luas tanah 3,4 hektar. Masalah yang paling menonjol adalah mengenai sampah yang dihasilkan oleh warga itu sendiri. Di samping itu, terdapat pohon-pohon besar yang lumayan banyak yang berkontribusi menghasilkan sampah daun dalam setiap harinya. Para peserta didik belum terbiasa dengan memilah dan membuang sampah pada tempatnya. Diharapkan dengan merancang proyek Zero Waste selain dapat mengatasi permasalahan sampah, juga dapat merubah pola pikir peserta didik di SMKN 1 Cimahi. Konsep ilmu yang terdapat pada elemen mata pelajaran proyek yang berkaitan dan dibutuhkan pada pembelajaran berbasis proyek Zero Waste ini adalah makhluk hidup dan lingkungannya, zat dan perubahannya, dan bumi antariksa. Pada tahap ini saya akan menunjukkan hasil konsep Merdeka dan metode PJBL pada pembelajaran proyek IPAS dan hasil peningkatan kompetensi abad 21. Selamat menyaksikan. Mulai dari diri. Pada tahap ini peserta didik diberi sebuah foto tumpukan sampah dan peserta didik diminta membuat dua buah pertanyaan yang berkaitan dengan foto tersebut. Guru memberikan apresiasi dan nilai bonus 1 poin kepada peserta didik yang mau mengutarakan pertanyaan yang telah dibuatnya di depan kelas. Lalu peserta didik diminta mencari jawaban pertanyaan yang mereka buat dengan cara mencari di internet. Peserta didik diminta untuk memposting hasil pertanyaan maupun jawaban yang mereka buat sebagai informasi di medsos masing-masing, dan peserta didik menambahkan postingannya pada medsos gurunya. Eksplorasi konsep. Peserta didik mengeksplor konsep-konsep pada elemen yang berkaitan dengan proyek. Kolaborasi. Peserta didik berdiskusi dan berkolaborasi menjawab lembar kerja dan hasilnya dalam memahami konsep materi pada elemen dan dikumpulkan di Google Classroom. Demonstrasi kontekstual. Peserta didik membuat hasil diskusi mengenai elemen yang berhubungan pada pelaksanaan proyek Zero Waste sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Elaborasi pemahaman. Guru mendorong para siswa untuk menuliskan hasil yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi. Elaborasi pemahaman. Guru mendorong para siswa untuk menuliskan hasil yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi. Koneksi antar materi. Setelah mereka mempresentasikan hasil laporan masing-masing dari materi elemen terpilih, guru menanyakan konsep ilmu mana yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek Zero Waste. Aksi nyata. Proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan metode PJBL. Sintak yang pertama adalah pertanyaan mendasar. Peserta didik diminta memulai menentukan moto dari kelompok pada pelaksanaan proyek Zero Waste. B. Mendesain perencanaan proyek. Berdiskusi mendesain perencanaan proyek yang akan dilakukan. E. Menyusun jadwal. Peserta didik menyusun jadwal dan membuat pembagian tugas. E. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek.
Guru memonitor peserta didik melihat kemajuan dari pelaksanaan proyek dari tugas yang dikumpulkan di GCR. E. Menguji hasil peserta didik. Peserta didik mempresentasikan hasil laporan proyek, begitu juga hasil analisa temuan-temuan proyek yang dilakukan. F. Mengevaluasi pengalaman. Peserta didik akan membuat sebuah propaganda, selain dikomunikasikan pada rekan sekelasnya, juga diupload di medsos, serta produk daur ulang dari SAM. Nanti yang moto-moto itu nanti. Sampah organik ini dapat kita gunakan untuk dibuat Refleksi dilakukan dengan menggunakan pendapat peserta didik dan melaksanakan proyek IPAS biologis sebagai berikut. Peserta didik menyatakan bahwa pelaksanaan proyek yang dilakukan merupakan pembelajaran. Peserta didik merasakan manfaat dari pelaksanaan proyek tersebut. Peserta didik dapat berbagi tambahan ilmu serta dapat merubah pola pikir, sikap, dan perilaku. Peserta didik memiliki sikap empati terhadap masalah yang dihadapi. Peserta didik dapat mengajak teman dan warga setempat maupun pasien untuk memulai peduli terhadap sampah yang dapat menjadi bencana bagi lingkungan. Lembar kerja peserta didik harus diperbaiki agar lebih jelas dan tidak membingungkan siswa. Dari manajemen sekolah menyambut baik adanya proyek yang dilakukan dan akan ditindaklanjuti masukan-masukan yang ada agar lingkungan dapat menjadi lebih bersih. Sekian berbagi praktek baik dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabar Juara.